Kita akan bahas fakta-fakta unik di Piala Dunia. Apa aja nih? Timnas Korea Selatan mencatat 25 operan dalam proses terjadinya gol Hwang In-beom. Jumlah tersebut menjadi rangkaian operan menuju gol terbanyak yang pernah dilakukan Korea Selatan di Piala Dunia. Itu adalah fakta yang pertama ya. Kita bahas dulu ya. Ini menarik banget karena sebelum terjadinya gol itu ada 25 operan atau skema, artinya 25 operan tersebut penguasaan bola dari Korea Selatan Iya. kan ya. Dari sini juga kita bisa mengatakan jika Korea Selatan bermain dengan build in ya. Wah, bener-bener. Build up aja. Betul. Ini benar-benar keren banget ya, karena ini skemanya ya udah pasti open play, bukan set piece. Betul, dan tadi kan ini adalah jumlah terbanyak dari seluruh partisipasi Korea Selatan di Piala Dunia gitu. Bener. Dan ini terjadi di golnya Hwang In-beom ya. Dan gua lupa ternyata Hang Min-son masih dipanggil Masih Korea ada Selatan masih. ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Heung Min Son, berarti di skuad timnas Korea sendiri ada dua orang yang memiliki Karir besar, karir besar, bukan mengikuti edisi Piala Dunia keempat ya, Iya. yaitu Heung Min Son dan juga Hong Myung-bo, di mana Hong Myung-bo itu sekarang sudah sebagai pelatih ya, jadi udah bukan sebagai pemain lagi kan. Pemain ya. Dan kemudian juga ada dua nama besar dari Korea Selatan ya, tentu Iya. Son ya, yang Iya. walaupun memang udah di ujung karirnya, dan satunya adalah kembaran Wan Choi Ya. cabang Korea Selatan itu Kim Min Jae. Kim Min Jae, bener-bener ya. Keren-keren banget untuk Korea Selatan yang tadinya diragukan, tapi kita tidak bisa meremehkan Korea Selatan karena rekam jejaknya di edisi terakhir juga kan kita tahu ya, di 2018 menangin Jerman ya gitu. Ini patut diperhitungkan juga dan menjadi salah satu bagi kita orang Asia, walaupun kita Asia Tenggara ya, cuma kan bangga juga ya. Bangga juga ada perwakilan dari Asia. Iya, dan juga perwakilan ini tidak menjadi lumbung gol gitu. Betul, bahkan menang kan. Iya, bahkan bisa melaju cukup jauh gitu kan. Selain Jepang ya ada Korea Selatan gitu. Betul, karena ya sekali lagi ketika ada negara dari Asia itu bisa berkompetisi di Piala Dunia tidak hanya sebagai partisipan ya, tetapi ikut meramaikan, apalagi bisa menang gitu kan. Ini kan menjadi inspirasi untuk negara-negara Asia yang lainnya. Betul. Apalagi timnas kita itu kan dalam riwayatnya sudah sering bahkan ya mengalahkan Korea. Otomatis kan kalau kita bermimpi akan tampil di Piala sering Dunia, kalah juga sih. ya meskipun dari tapi kan pernah menang gitu dan dikatakan oh kita juga pernah menang kok melawan Korea ya, apakah suatu saat kita bisa tampil di Piala Dunia. Jadi ya mungkin gitu kan untuk berpikir jauh ke sana ya. Betul, dan juga euforia dari Korea Selatan ini tidak hanya di dalam lapangan, karena di luar lapangan banyak sekali hal-hal yang mengejutkan dan juga membuat kita ikut happy ya. Salah satunya adalah reporter yang dicium. Nah, ya. itu dia. Kemudian ada sesi nobar para penonton yang tidak kebagian tiket. Itu nobar di warung makan di Meksiko. Di situ ada orang Meksiko dan juga orang Korea nobar langsung. Jadi di jeda pertandingan itu muter Gangnam Style. Itu buat teman-teman generasi Alpha mungkin nggak tahu ya Gangnam Style itu ya. Gangnam Style itu kan tren 2010 atau 2010-an lah. 2010-an lah ya. Awal-awal Bluetooth ada di kabupaten. Bener-bener ya, apalagi kan ada cerita menarik juga ya antara Heung Min Son dan juga Meksiko, di mana ya Son itu kalau di mata warga Meksiko itu pahlawan kan, karena golnya kepada Portugal itu kan meloloskan Meksiko. Iya, tidak seperti Suarez yang dianggap iblis dianggap hero kan, oleh negara lain. Ya. Bahkan kan ada julukan Sonaldo kan, karena memang ya narasinya adalah Heung Min Son lebih baik daripada Cristiano. Iya, dan juga kan sebelum match juga kan sempat ditanya di interview, bagaimana pendapatmu tentang julukan Sonaldo? Gue lupa jawaban dari Simpsonnya apa gitu. Iya, jawabannya gue masih ingat jawabannya gini, saya sangat berterima kasih jika ada orang-orang Meksiko yang berpikir seperti itu. Tetapi jujur kalau dari diri saya masih jauh lah kalau dibandingin sama Bang Dodo. Jawaban gue. Tapi yang menarik adalah tadi di mana ada reporter dari Korea yang dicium, kemudian Gangnam Style tadi, ini membuktikan jika sepak bola itu mempersatukan dua ras yang berbeda bisa saling tertawa bareng gitu kan, tidak ada rasisme dan juga segala macam ya. Ini keren banget kan, walaupun memang sebelumnya kan kita tahu konflik Piala Dunia itu nyambung sama World War III kan gitu. Tapi ternyata ketika diselenggarakan tidak juga. Berarti ini membuktikan bahwa memang sepak bola itu ya bisa mempersatukan gitu ya. Karena ini kan dua budaya yang berbeda nih antara Meksiko dan juga Korea. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang sering nonton K-drama ya, apalagi kalau di
Korea Selatan itu benar-benar attitude nomor satu. Jangankan ujuk-ujuk ngecium, itu kan jelas tidak sopan. Iya, itu sebut pelecehan kan. Bahkan menyapa dengan mengedipkan mata kepada orang yang tidak dikenal itu dianggap tidak sopan kalau Iya, di Korea. catcalling tuh bisa dianggap pelecehan. Iya, bisa pelecehan. Jadi ketika hal tersebut, nah sedangkan ini kan dua hal sedang berbeda bertemu gitu kan. Dari sisi orang Meksiko yang mencium itu bukan belas kasih, lebih ke kasih sayangnya lah sebagai sesama manusia gitu kan, sehingga ini membuktikan bahwa ya sepak bola itu seindah itu ya. Iya, betul. Benar-benar Tidak ada rasisme dan juga yang lainnya. Mungkin nanti akan ada unsur-unsur rasisme ketika Brasil main. Tentu saja berasal dari Vinicius Junior. Bener. Bahkan ini ada fakta yang menarik juga tentang ini saya, tentang Michael Olise. Jadi Michael Olise itu sempat hampir ketinggalan pesawat anjing. Ketika pemain skuad Prancis itu sudah standby di bandara, itu cuma satu nama yang ketinggalan dan ternyata itu Michael Olise, di mana Michael Olise itu dengan mobilnya rute yang dia tuju untuk ke bandara itu macet parah. Untungnya waktu itu ada tukang Grab lah kalau di sini Grab atau Gojek gitu kan, mamang Grab lah gitu kan, dianterin sama mamang Grab. Nah banyak yang ngomong, bayangkan kalau Michael Olise itu ketinggalan aja. Bener-bener Prancis pasti gagal. Gimana gitu kan. Itu sama seperti kalau kita yang di Bandung di GBLA itu kita tahu kalau misalkan Persib main itu pasti jalur GBLA kan macet parah ya. Iya, bahkan Haji Umum, Marklock sama pemain Persib kalau macet tuh pasti nebeng ke Boboto yang pakai motor. Iya, betul. Itulah indahnya sepak bola kan. Indahnya sepak bola. Tidak ada batas kan. Tidak ada batasnya juga ya sebenarnya. Ya, kemudian ke fakta yang kedua ini datang dari salah satu pemainnya KJD ya, yaitu Marc Cucurella. Jadi Cucurella itu berjanji akan membuat tato wajah pelatih timnas Spanyol yaitu Luis de la Fuente di lengannya jika mereka berhasil menjadi juara Piala Dunia. Ini lucu banget. Lucu banget gini. Lu inget gak ketika Benfica melawan Real Madrid? Iya. Bersih tegangnya Otamendi sama Vinicius. Otamendi kan nunjukin tatonya Messi ya. Tato trofi. Messi sama tato juga kan. Enggak, intinya kan di tengah dua Copa Amerika sama satu Piala Dunia kan. Iya. Tapi di sebelahnya kan ada Messi. Ada Messi. Bayangin nanti Cucurella tato de la Fuente mau nyombongin apa? Enggak, nyombongin sama pemain lain. Itu siapa anjing? Gitu. Kenapa nggak ngerti ditanya sama lawannya, emang lu siapa? Gue pernah dilatih di La Fuente. Ya itu apa ini? Bukan sesuatu yang disombongin ya. De La Fuente apa? Merek spaghetti. De La Fuente kan Del Monte. Spaghetti gitu ya. Nih tapi ini juga mungkin kalau dibahas orang kita mah Najar ya. Lebih ke kayak Najar gitu kan. Tetapi kalau menurut gue mah ini Najar tuh kayak antara optimisme dan juga pesimisme tipis banget sih, karena mungkin dari Marc Cucurella, aduh chance kita untuk menjuari Piala Dunia tuh bisa apa ya, masih agak berat lah gitu kan. Jadi kalaupun sampai nanti jadi juara Piala Dunia, gue rela mentato karena mungkin di pikirannya mah gak mungkin juara. Bukan sih, menurut gue bukan pesimisme, menjilat anjir supaya jadi starter. Iyalah, supaya dapat menit bermain gitu kan Cucurella. Tapi yang nggak disalahkan juga karena Cucurella wajar lah memiliki hal seperti itu ya, mengingat dia dipanggil di eranya De La Fuente kan, mendapat menit bermain juga, apalagi penampilannya di Euro mendapatkan menit bermain itu kan ya gara-gara De La Fuente juga kan gitu. Apalagi ya ini harapan besar dia sebagai orang Spanyol dan juga sebagai orang yang mewakili Spanyol di Piala Dunia, tentunya memiliki janji atau nazar yang bagus menurut gua ya. Karena wajar dia orang Spanyol memiliki nazar seperti itu. Gue orang Indonesia janji tato tanggal Argentina, padahal gue bukan orang Argentina anjir. Bukan orang Buenos Aires. Bukan orang Buenos Aires anjir. Ini gue janji tanggal kemenangan Argentina Piala Dunia kan 18 Desember 2022 gitu ya. Ketika gue melihat berita ini, oh ya wajar, gue juga gitu anjir gitu. Walaupun kalau misalkan timnas yang masuk Piala Dunia gue gak nulis ya. Punya nazar kalau masuk doang mah ya. Iya, ya karena tadi pesimis. Tapi ini juga gue punya pembelaan juga buat Cucurella. Ibaratnya De La Fuente ini kan dikritik habis-habisan nih gara-gara tidak ada satupun nama pemain Madrid lah, terus banyak sekali nama-nama pemain Barcelona, sedangkan dari De La Fuente sendiri menyebutkan bahwa saya sebagai pelatih timnas Spanyol memilih pemain itu berdasarkan skillnya, berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan di mana klub mereka berada gitu kan. Dan hal ini juga mungkin menjadi support ya bagi dari pemainnya gitu, dari Cucurella, bahwa ya jika lo pun nanti bisa memenangkan Piala Dunia, ya ini juga hasil kerja kerasnya dari De La Fuente gitu. Iya betul ya, kan De La Fuente nggak bisa membuktikan sama orang yang kritik, tentu yang kritik dari Madridista ya. Betul.
dia sudah membuktikan membawa Euro loh. Euro betul. Gitu kan. Ya kurang apa lagi gitu kan. Terakhir Spanyol juara Euro kan 2012 gitu kan. Benar. Dan sekarang menjuara lagi bersama De La Fuente, bahkan Enrique saja kan tidak sanggup kan. Nah, iya ibaratnya prestasi ini kan setelah take over dari Enrique ya, itu kan Betul. itu saja membuktikan bahwa progres yang dibawa sama De La Fuente ya itu lebih baik lah daripada Betul. progresnya Enrique, apalagi kita tahu Enrique itu kan sama skeptis ke pemain Real Madrid, tetapi kan lebih ke Barcelona sentris gitu. Iya, tapi kan di eranya Enrique Ramos bisa dipanggil Masih betul pada saat itu dan canggung kan ketika Ramos datang ke TC kan. Iya. Sama Enrique. Biasa jadi rival ya. Iya, yang kalau untuk De La Fuente ya kembali lagi tadi ya, yang di De La Fuente kan aneh. Aneh. Ya emang ada pemain Madrid sekarang orang Spanyol. Siapa Dean Huijsen? Orang Belanda nih. Itu kan. Terus siapa lagi? Raul Asensio gitu kan. Oh, ya, Madrid sebenarnya profilnya statistiknya jelek. Regular orang mana? Kan kebanyakan bukan orang Spanyol ya, Iya, kebanyakan bukan orang Spanyol gitu kan. Kebanyakan ya orang Brazil, Prancis, Inggris kan untuk sekarang gitu ya, wajar saja tidak dipanggil. Tidak dipanggil ibaratnya ya, justru kalau mau mengkritik ya manajemen Real Madrid Iya. ya gitu kan. Iya kan sudah ya. Bener. Ya electionnya Florentino Perez kan itu kritikan dari gara-gara salah satunya nggak ada pemain Madrid yang dipanggil kan. Betul. Nah, kita lanjut lagi. Ada fakta apa lagi nih, Sen? Ini fakta terakhir ya, dan juga fakta yang sangat mengejutkan. Wataru Endo mengumumkan dirinya mengundurkan diri dari skuad timnas Jepang untuk Piala Dunia 2026, dan dia juga sekaligus mengumumkan pensiun membela timnas Jepang. Waduh, ini benar-benar pukulan besar untuk Endo. Jepang ya. Untuk Endo juga ya ibaratnya kan, apalagi Endo itu kan kapten ya, Sen, ya. Iya, dan salah satu pemain yang karirnya paling cukup bagus lah di skuad Jepang selain Kubo gitu kan. Dan ternyata harus pulang, apalagi memutuskan untuk pensiun ya. Iya, membela Karena secara usia ya 33. Iya, 33 ya kan, kompetisi terdekat AFC ya untuk Jepang gitu kan. AFC kan masih 2 tahunan lagi gitu. Ya wajar kalau misalkan dia sekaligus memutuskan Piala Dunia pertama ya, karena memang cedera, kemudian 2 tahun lagi dia kan 35 gitu. Betul, karena ini juga menunjukkan bahwa regenerasi timnas Jepang itu cepat banget ya. Karena seingat gue di full squad yang kita bahas di video sebelumnya itu kan tidak ada nama Takumi Minamino juga. Betul. Ibaratnya emang bener pilihannya banyak, nama-nama besar yang bermain di top 5 Liga Eropa juga banyak, sehingga regenerasinya juga banyak ya. Mungkin ini sebuah sistem yang patut dicontoh sih dari Federasi Sepak Bola Jepang, bahkan tidak memberatkan satu nama gitu. Iya. Kalau di negara-negara yang lain kan bahkan pemain yang udah tua aja karena dia kapten, karena dia mendapatkan sorotan yang banyak sehingga dipertahankan sebagai ikon gitu kan. Iya. Tapi kalau Ronaldo lah ya. iya ibaratnya karena lagi aja. Ibaratnya ini suatu kebijakan yang dari Endonya sendiri, karena ini kan tidak ada paksaan dari pelatih, Betul. tidak ada paksaan dari federasi, tetapi dia yang memutuskan Kesadaran diri ya. kesadaran diri bahwa waduh, di momen ini harus cedera, absen di Piala Dunia, sedangkan melihat usia sudah 33 ya, mungkin ini menjadi perpisahan saja lah. Ini juga kebaikan untuk keduanya ya, baik untuk Iya, Endo betul. dan juga untuk Federasi Sepak Bola Jepang lah. Betul, karena Endo juga setelah cedera pasti performanya akan underperform dulu kan gitu, kemudian tidak bisa berkompetisi ataupun memiliki level kompetitif yang tinggi seperti dulu. Dia sadar diri ya. Iya. Ya wajar sih, karena sadar diri itu tidak dimiliki oleh semua pemain ya. Betul. Salah satunya ya orang pria Portugal itu aja. yang bahkan setelah friendly itu saya bahkan masih sanggup bermain Iya, di 2030 kan sama anaknya. ini ibaratnya gimana perasaan Bruno Fernandes, anjing sampai gue pensiun lu masih main aja, Cok. Pasti itu datang ke TC juga diusir jual Neves. Ini juga kita menaruh respect, tetapi kenapa ya Dan, yang banyak sekali pemain yang bahkan H-min berapa udah pada cedera dan Iya. langsung pulang. Ya. Ini kan sangat disayangkan. Ya itulah kenapa ada sebutan virus FIFA ya. Enggak di Piala Dunia, enggak di FIFA Matchday, di friendly, kalau ada seorang pemain harus membela timnasnya itu pasti cedera kan. Iya. Itu yang dinamakan virus FIFA. Ini kan sama seperti Benzema di 2022 kan. Iya. Persiapan di kualifikasi kalau nggak salah cederanya di kualifikasi atau friendly lah, berapa bulan lagi Piala Dunia cedera gitu. Sama juga dengan Kante di musim sebelumnya gitu kan. Ya memang ya karena virus FIFA saja gitu. Karena memang ini Kelelahan juga salah satunya kan karena memang jadwal sepak bola yang sekarang padat banget gitu. Iya. Walaupun Endo di akhir-akhir musim Liverpool jarang main kan gitu, tapi ya tetap saja kan jarang main juga harus tetap
tetap latihan dan juga segala macam gitu. Tapi apa jangan-jangan ini juga ada kaitannya dengan takdir ya, yang mungkin belum ditakdirkan untuk tampil di Piala Dunia, karena kalau kita ngomongin pemain yang udah berusia ya oke lah ya, tetapi kan kayak seperti Lennart Karl dari Jerman itu kan masih muda, dan ini kan cita-cita pemain muda ya bisa Pasti, tampil di iya, Piala betul. Dunia, tetapi Min berapa bahkan cederanya itu kan di sesi latihan sehingga Iya. harus pulang lebih awal gitu kan. Iya, dan juga ada Baresi juga sama kan Hmm. gitu ya. Mungkin ada faktor juga dari transisi taktik ya, karena pemain biasa main di klub tidak untuk pressing, tapi ketika dipanggil ke timnas diwajibkan Iya. pressing gitu kan, kelelahan dan juga segala Betul. macam, tidak siap dengan transisi tersebut gitu. Dan juga ya sepertinya takdir salah satu pemain yang takdirnya jelek Piala Dunia ya, tentu saja Karim Benzema ya. Betul. Itu satu-satunya appearance ataupun dia membela Prancis di Piala Dunia itu di 2010. Oh, Dan di 2010 toksiknya Prancis kan gitu, gagalnya Prancis ketika Benzema main. nah benar itu. Ketika Prancis berjaya dia cedera lagi. 2018 juara dia cedera. Iya. 2022 back to back kalau ada Benzema kalah Argentina. Benar. Cedera juga kan gitu. Kita juga ya, berarti memang ya rangkaian takdir itu saling berkaitan ya, saling Iya, dan juga ya. memang sebenarnya sama seperti ketika Angel Di Maria cedera di semifinal ya di 2014, dan mungkin itu adalah salah satu takdir dari Tuhan agar Argentina kalah dulu dengan Iya. Jerman kan gitu. Bayangkan pada saat itu di 2014 final, kalau ada Di Maria, Messi nggak capek anjir, nggak capek sendirian kan gitu. Messi benar-benar peluang cuma dari Messi pada saat itu kan gitu. Dan Di Maria, walaupun gue memilih konspirasi sih, itu cedera yang dibuat oleh Real Madrid dan Bisa karena jadi. sudah diakui oleh Di Maria 1 hari atau 2 ketika Argentina masuk semifinal kalau nggak salah, pihak Real Madrid mengirimkan surat agar Di Maria itu tidak main di Tidak final main. gitu. Alasannya apa? Nggak jelas kan alasannya kan gitu. Berarti memang kalau untuk sepak bola tidak bisa jauh dari unsur politik juga sih. Betul. Bahkan dari ini ada faktor juga nih. Itu ada konspirasi lain mengenai itu. Apa? Takutnya bukan dari Real Madrid, permintaan Real Madrid. Dari Permintaan Ronaldo. Ronaldo kan bikin lagu atau bikin puisi lah di 2014, dan juga dalam hal itu dia itu tidak menginginkan Messi menjuarai Piala Dunia kan. Waduh. Dokumenternya kan ada. Iya. Dan 2014 Ronaldo di mana? Ya di Madrid. Di Madrid. Ini benar-benar banyak spekulasi ya. Tetapi ini kalau ngomongin takdir ya, gue pengen ada satu klip di TikTok. Ini ada klip di mana hari dimana Argentina juara dunia ditentukan, flashback jauh banget ketika waktu itu kiper Arsenal. Waktu itu kan Emiliano Martinez masih jadi kiper cadangan ya. Iya. Waktu itu tuh siapa ya kiper utamanya? Kiper ketiga Martinez tuh. Waktu itu tuh kiper utamanya di zaman siapa ya? Belum di zamannya apa ya? Iya. Pokoknya Kipernya siapa? kipernya Arsenal. Kipernya masih cek lah. Tapi sudah cek kan, ada lagi muda kan, banyak banget tiap musim kan bisa gunakan Iya. kiper ya. Jadi kala itu tuh ada sebuah klip, andai saja waktu itu kiper Arsenal tidak cedera dan Emiliano Martinez tidak menggantikannya, otomatis kan nama Emiliano Martinez masih tenggelam di bangku cadangan gitu kan. Betul. Sehingga karena adanya momen itu momen dimana Emiliano Martinez masuk dan ternyata performanya bagus, bahkan kan di final FA juga kan dengan Arsenal ya, dimainkan dengan Arsenal dan akhirnya bisa mengangkat trofi, dan itulah yang mengantarkan nama Emiliano Martinez itu masuk ke dalam skuad Argentina, sehingga ya dikait-kaitkan nih ibaratnya juaranya Argentina tuh ada kaitannya dengan momen tersebut, padahal itu momen yang ya momen kecil lah gitu kan ibaratnya kan, Iya, tapi berdampak besar gitu. Iya, ya mungkin kalau berbicara takdir ya ceritanya akan berbeda di setiap individu pemain ya, Betul, dan tergantung juga perspektif ya. bentuknya Messi juga ya. Ya kalau misalkan Messi harus gagal lagi, bagaimana takdir menjolimi Lionel Messi kan? Iya, Gagal di betul. 2014 Wah, gitu bakal kan. lebih sadis Kita lagi. tahu pada saat itu kita nobar di warnet ya pada saat itu. Iya, 2014 kan final. nobar kita di warnet. Waduh, sedih banget. bulan puasa itu kita mengorbanin sahur lah ini Iya, ibaratnya. karena kita nggak pulang kan, milih nobar di Iya. warnet kan pada saat itu, dan benar-benar kecewa. Tahu banget rasa sedihnya dan juga frustasinya Lionel Messi di final itu kan, apalagi foto yang beredar ketika dia menatap trofi, Iya, dan trofi. juga foto dengan Neuer pada saat itu kan megang golden ball gitu kan. Kalau misalkan terulang kembali di tahun 2022, ya itulah takdir gitu kan. Iya. Kalau misalkan Messi tidak menang lagi di 2022, ya gitu, begitu jahatnya takdir kepada Lionel Messi kan. Bahkan banyak sekali judul video dokumenter kemenangan 2022 Argentina yang dijadikan judul para YouTuber itu ketika takdir menyerah pada Messi kan judulnya gitu, Betul. karena kegagalan 2014. Setelah itu kegagalan Copa America melawan Chile 2016 kan, Dan akibat Messi gagal penalti dan juga Nah. segala macam. fakta uniknya adalah
Messi itu gagal di Copa, gagal di Piala Dunia banyak sekali karena kegagalan penalti ya. Tetapi kan ketika juara di tahun 2022 justru ditolong sama penalti lagi. Ini kan jadi kontroversi bahwa ketika gagal penalti dibilangnya nggak becus penalti. Ketika berhasil karena penalti dibilangnya karena diberikan penalti. Ini kan jadi apa ya, sepak bola itu selalu penuh dengan perdebatan gitu saya. Ya, yang ada debat gitu kan pasti dari fans Ronaldo ya. Iya pasti. Kalau yang netral atau fans Messi ya tidak pernah memperdebatkan hal tersebut. Mau debat apa? Banyak penalti, banyakan Ronaldo. Iya, Mau iya. ya gitu tadi karena fans Ronaldo ketika debat itu selalu di luar konteks gitu. Nah, Bawa-bawanya. terus ada kan yang komentatornya mengatakan bahwa sepak bola berhutang kepada Lionel Messi. Kita flashback kembali ke tahun 2014. Kala itu kan Messi itu bener-bener dia kalah karena memang one man army ya. Dia kan tampil ya, banyak yang mengatakan bahwa Messi itu bermain dengan 10 batang kayu karena memang seburuk itu skuad Argentina di tahun 2014. Tetapi Messi benar-benar tampil man of the match setiap pertandingan, dapat golden ball juga, dan ketika kalah pun mendapatkan respect dari para pemain timnas Jerman ya Sen, ya. Betul ya, sama Götze lah. Nah. Yang memupus mimpi Messi kan Götze. Götze juga. Jujur ketika Piala Dunia 2014, gue tuh yakin Argentina akan juara jika sampai adu penalti. Pada saat Iya, itu iya. kita pede dengan Romero kan, Romero. kiper kan. Gitu. Di menit 113 Götze masuk dan langsung kebobolan Argentina pada saat itu, dan kita tahu peluang terakhirnya Argentina itu ada di free kicknya Messi di Iya. 2014, dan walaupun memang free kicknya kejauhan dan Messi Iya. kan nendangnya kan udah ke atas langit. Iya. Ya, itulah takdir itu. Takdir. Nah, hebatnya adalah ketika kalah dari Jerman dan yang pencetak gol itu Götze. Götze betul ya? Iya, Götze. Tetapi kan setelah itu Messi masih mau berfoto dengan Götze. Ketika Messi bahkan Götze meminta maaf kan. Iya. Ketika sesi foto tersebut dia meminta maaf kepada Messi. Ibaratnya kan setelah menang 2022 pun didukung penuh sama Götze ketika membuat story dengan anaknya bahwa saya berharap Messi itu memenangkan Piala Dunia karena memang layak. Messi itu kan memang layak untuk memenangkan Piala Dunia. Terus ketika diserang ada narasi yang mengatakan bahwa settingan karena Argentina dikasih penalti, langsung di defend sama yang dikalahkan sama Messi, yaitu Didier Deschamps juga kan dapat pembelaan dari pemain ini. Bahkan tidak ada pemain Prancis yang mengatakan bahwa itu settingan kan, emang bener-bener pertandingan itu fair dan Argentina memang layak juara. Iya, yang paling diperdebatkan itu penalti melawan Belanda ya. Pada saat itu yang paling diperdebatkan gitu. Deschamps ya memang itu keputusan yang sah. Kemudian tidak ada satupun official statement dari official staff pelatih, bahkan pemain Belanda yang merasa keberatan. Iya, Itu kan. Yang merasa keberatan itu hanya fans Ronaldo. betul. Gitu kan. Belanda kalah ya karena memang kalah melawan Argentina. Iya. Bahkan Wout Weghorst sendiri ketika diomelin sama Messi, itu kan tujuannya mau minta maaf ya. Iya, mau minta maaf gitu kan. Cuma kayak Mira Bobo. Tapi Messi memang sedang ada di villain arc ya di kala itu ya. Menurut unlock semua, padahal setelah beberapa tahun setelah Piala Dunia 2022 Messi itu kan mengatakan bahwa penyesalan, kok saya waktu itu terlalu kayak apa selebrasi kepada Van Gaal itu kan. Iya. Kayak memang terbawa euforia ya, terbawa adrenalin juga, padahal Messi itu kalau mengingat kembali dia sedikit menyesal kenapa melakukan hal tersebut. Iya, kan pada saat itu tuh kenapa Messi melakukan selebrasinya Riquelme karena memang adrenalin boost ya. Iya. Karena di pers konferensinya Belanda, Louis van Gaal, Edgar Davids itu benar-benar meremehkan Argentina banget kan, gitu, yang tidak menganggap keberadaan Messi lah. Messi bukan ancaman dan juga segala macam. Itulah adrenalin boostnya Messi. Betul. Ya, untuk orang-orang yang mengerti, jangan buat Messi marah. Ya, Betul. kalau mau menanggung Iya. kalau mau menanggung konsekuensinya gitu, Betul. seperti Sir Alex Ferguson di final 2011 yang sampai sekarang pun dia bingung, Iya. masih bingung. Udah dijelaskan kan kenapa, karena banyak sekali ucapan rasisme seperti dwarf, cebol dan juga segala macam dilontarkan kepada Messi kan gitu. Apalagi Sir Alex itu kan ngomong Messi tidak bisa bermain di klub manapun selain Barcelona, Iya. cuma bisa gede di Barcelona juga. Ya sama seperti dia nggak bisa ngelatih selain Manchester itu United. Iya. Sekarang di counter balik ya, ibaratnya Iya. berkaca pada diri sendiri Iya. gitu kan. Bahkan tentang jangan memprovokasi Messi itu kan harusnya kalian itu tanya ke era rivalitas El Clasico ya. Betul. Tanya ke pemain-pemain Real Madrid. Iya, tanya ke Marcelo. Nah, itu apalagi yang paling saya begitu kan Marcelo orang Brazil, lalu ada Pepe. Casemiro juga Casemiro, orang Brazil. Brazil. Casemiro kan saya mentekol Messi sedikit pun saya langsung minta maaf. Kenapa? Messi itu jangan dibuat marah. Kalau Messi marah, kita yang menderita Iya. dibuat sama Messi ya. Habis tuh Madrid.
bener kan habis. Dimana ketika El Clasico Messi di pancing emosi, Madrid tuh pasti dibantai gitu. Betul. Dan ini tidak berlaku hanya Madrid saja ya. Ada klub-klub seperti Manchester United, seperti Ini tadi contohnya Belanda. Belanda juga, gitu. ibaratnya benar. Memang ya jangan di unlock ya, unleash Terus nanti aja. ini kan apa Thiago Messi, mana Messi? Thiago Messi Oh, iya, setelah iya, iya. melawan Arab. Ya. Betul. Itu benar-benar gol paling emosional menurut gua di Piala Dunia 2022 yang berasal dari Messi adalah gol melawan Meksiko pada saat itu di fase grup ya. Iya. Gol dari luar kotak penalti, bahkan anjir emosional, jujur banyak nangisnya gue di final Piala Dunia gitu. Bahkan gue tuh lebih sering nangis untuk Messi daripada untuk diri sendiri anjir. Asli. Apalagi kala itu juga Messi kan mengatakan, kan ada yang nanya kenapa sih kamu ketika mencetak gol melawan Meksiko itu saya emosional. Itu kata Messi kan, jujur ini adalah pertandingan terberat karena kalau kita kalah ya ini pertandingan sudah berakhir. Terus permainan dari Meksiko juga memang susah untuk ditembus. Jadi ibaratnya ketika sebelum terjadinya gol sempat frustasi dari pemain Argentina, dan ketika golnya sudah. Iya, kan Messi kan selebrasi lari ke tribun kan pada saat itu, fotonya ada. Itu bahkan seluruh supporter yang hadir juga kan nangis semua kan. Iya, Jadi nangis gitu. Betul. Makanya ya emang benar ya, kayak memang ditakdirkannya tuh menang di tahun 2022 ya sayangnya. Karena memang ya ini comeback terbaik, karena sebelumnya kan Messi sempat mau pensiun dari timnas apa segala macam, sedangkan pemain yang bermain dengan Messi di Piala Dunia di tahun 2022 itu generasi bocil yang Dan waktu cuma Angel Di Maria kan. iya yang cuma itu di mana ya, Yang dari 2014 bertahan. betul, apalagi sampai dari Olimpik malah ya dengan Iya. Messi kan. Iya, maksudnya dari skuad 2014 nih. Cuma Di Maria sendirian kan. Betul. Yang lainnya sudah pensiun Yang semua. lainnya sudah pensiun. Kalaupun kan udah pensiunnya di 2019, 2021 ya Copa America. Iya, karena memang waktu itu serangan jantung di prank Iya. sama Barcelona. Orang serangan jantung di prank. Tapi ini lagi-lagi ngomongin takdir. Hebatnya Kun Aguero justru di situ, pindah ke Barcelona kena serangan jantung dan cuman menciptakan 1 gol, dan 1 gol itu melawan Real Madrid. Ini membuktikan bahwa Kun Aguero itu bukan pemain biasa. Iya, dan dia kan memutuskan keluar sendiri kan dari Barca. Iya. Ya karena dijanjiin main sama Messi, Messi-nya nggak ada, diperpanjang. Dijanjiin main sama Messi, malah mainnya sama Memphis Depay. Iya, sudah. Kocak anjir. Ibaratnya ya Sama seperti Dani Alves juga kan, dia juga di prank Barca kan. Mau pulang di eranya Xavi, Oh, iya. janjinya Messi-nya perpanjang, ternyata enggak kan gitu. tetangga juga. Apalagi itu ketika Dani Alves baru keluar dari penjara, yang bebasin Messi lagi. Messi bener-bener ya, kayak ya seperti yang gue bilang tadi, ibaratnya kan generasi bocil yang dulu itu, apalagi status Facebooknya Enzo Fernandez itu kan benar-benar memohon kepada Messi. Gimana nggak memohon ya, karena Messi sendiri kan pernah ada story yang mengatakan bahwa ketika Argentina terjadi krisis, yang membayar gaji staff apa selection ya, semua staff gitu kan yang terlibat dalam apa selection atau federasi sepak bolanya Argentina, itu kan uang Messi, dan Messi tidak ingin ini di up ke media kan, tetapi kan bocor dari orang-orang yang digaji sama Messi sendiri. Iya, dan itu harus ya, mereka wajib untuk memberitakan hal baik kan. Gitu. Betul. Messi-nya enggak. Saya seperti ketika ceritanya Henry ketika Messi ke Afrika yang waktu itu Drogba kalau misalnya. Iya, Drogba atau Henry, intinya kan itu iklan Pepsi kan. Iya, Drogba, saat itu kan yang mengatakan itu adalah Messi adalah manusia terindah. Iya betul, kan kata-kata Messi kan bertanya ya, ini kan karena kan di dataran, ibaratnya di kampungnya Drogba lah gitu kan, di dataran Drogba, ibaratnya kan nanya anak-anak ini minum air bersihnya dari mana, nanya-nanya apa segala macam. Terus dia ini kan agak kena ininya, hati nuraninya gitu. Ibaratnya kita main bola, bikin iklan kayak gini saja dibayar mahal banget, sedangkan anak-anak ini untuk mengakses minum air bersih saja sangat susah, sehingga kan setelah itu kan minta untuk honornya dikasih ke situ semua. dikasih ke situ, terus untuk pengeboran sumur kalau nggak salah kan. Dan itu juga kan dikawal sama Drogba, karena memang Drogba yang bisa memberikan akses kan, harus bertemu dengan siapa segala macam, dan kala itu tidak ada kamera yang menyorot peristiwa tersebut. Tidak ada kamera, tidak ada media bang. Tidak ada media pada saat itu yang kamera mungkin jarang, maksudnya media masih koran, tidak ada yang memuat. Kita tahu dari mulutnya Drogba. Iya betul. Gitulah, ya itulah Messi, tidak perlu pembuktian, tidak perlu publikasi dan juga segala macam. Makanya untuk orang di episode sebelumnya juga gue nggak terima jika ada yang mengatakan Ronaldo lebih kerja keras daripada Messi, nggak terima gitu. Karena untuk fansnya Messi, dan juga ketika gue jadi fans Messi itu era Facebook itu lagi besar-besarnya, tentu saja isi Facebook gue itu
masuk ke grup-grup Barcelona pada saat Iya. itu kan, pasti di grup Facebook grupnya Decul. Gue lebih melihat Messi yang anjing ini pemain kapan liburannya, terus-terusan latihan dan juga segala macamnya gitu. Makanya itulah kenapa Ronaldo itu terlalu media kan, mediocre Iya, kan gitu. mediocre banget ya ibaratnya ya. Narasinya terlalu dibuat-buat lah gitu Betul. kan. Ya sebagaimana hasil kan tidak. Jadi mungkin seperti para penjim FOMO, Iya, iya. datang cepet-cepet stok foto, cuma Pulang. stretching dumbbell, cuma untuk bicep, dumbbell udah pulang. Pulang. Besok ada stok foto lain, upload lagi, Bener, gitu bener. kan. Ronaldo seperti itu. Ya buktinya ada ya, tubuhnya bagus dan juga segala macam ya. Dia kerja keras juga gitu. Tapi kerja keras dalam konteks lain, kerja keras untuk apa ya? Memperbaiki tubuh atau untuk menyehatkan tubuh ya. Iya, Kerja betul. kerasnya untuk menyehatkan tubuh. Kalau Messi kerja kerasnya untuk meningkatkan skill, Betul. untuk sepak bola, Betul. bukan untuk jadi atlet Olimpia gitu. Nah, itu Bukan untuk jadi BA-nya Evolin. Itu dia kalau ngomongin rivalitas Messi dan Ronaldo ya konteksnya harus dalam sepak bola ya. Soalnya Betul. ibaratnya di dalam dan di luar lapangan tetap dalam koridor sepak bolanya Bola, gitu kan, iya, bukan di iya. luarnya itu kan. Nah, terus ada fakta menarik apa lagi nih, Sen? Kita Kali udah ini. ya. Mungkin Karena ini baru hari kedua ketika Piala ini Dunia. di syuting hari kedua ya. Iya, bahkan hari pertama pertandingan kedua belum nih, bahas ini syuting Iya, ya. betul, Di-upload ketika hari kedua. Hari kedua emang benar-benar di hari pertama saja banyak sekali fakta-fakta yang menarik. Karena kenapa kita bahas, karena mungkin banyak sekali generasi-generasi Gen Z atau generasi Alpha yang tidak yang tidak merasakan euforia Piala Dunia 2010, Bahkan tidak nonton. tidak nonton. Jadi kita ingin membawa hype itu kembali ke sini ya, buat yang merasakannya ikut nostalgia lah Iya. dengan apa-apa yang terjadi. Apalagi fakta-fakta menarik juga, ada beberapa data yang terbaru ya yang bisa kita informasikan gitu kan. Iya, dan juga ini adalah beberapa viewers kita itu Gen Alpha ya, pastinya ada ya. Pasti ada juga. Untuk kalian kita itu menceritakan ketika kita kecil, di Iya. masa kecil kita itu fanatiknya ke bola gitu. Iya, ke bola. Dan itulah jalan yang benar. Jangan sampai kalau fanatik ke iPhone, mending fanatik ke bola kan. Betul. Karena ya sepak bola itu ya bisa jadi apa ya? Ya bahkan sepak bola itu kan bisa dikatakan agama ya. Bahkan di negara kita juga Iya, karena betul. memang sepanatisme itu orang-orang terhadap sepak bola. So itulah yang kita bahas tentang beberapa fakta-fakta dan update terbaru sekitaran Piala Dunia 2026 ini ya. Buat teman-teman, jika kalian memiliki argumentasi tentang apa yang sudah kita bahas, coba dong drop di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.